Silakan dilanjutkan oleh termohon. Mohon izin yang mulia. Mohon izin kami bertanya pada ahli, apakah surat berupa NIK, kemudian ijazah SD dan SMP, kemudian raport asli SD, SMP atau mungkin surat kelahiran, kemudian STNK yang dijadikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan pasal 184 KUHP. Mohon penjelasan Pak Ali. Mohon izin yang mulia, jadi di 184 ayat 1 KUHP itu yang huruf C itu adalah berkaitan dengan alat bukti surat. Kemudian surat yang seperti apa, kualifikasi yang bisa dikualifikasi surat itu tentu ada di dalam pasal 187. 87 ada beberapa, ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Tentu yang paling pas, apa yang tadi saudara tanyakan kepada saya, itu adalah berkaitan dengan 187 huruf B-nya, yaitu surat yang dibuat oleh surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan juga atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ijazah dan seterusnya itu kan dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Oleh karenanya, maka apa yang tadi ditanyakan kepada saya masuk dalam kualifikasi 187 huruf B-nya tadi. Demikian yang mulia. Silakan lanjutkan. Mohon izin kami lanjutkan lagi. Berdasarkan surat permohonan gerasi yang diajukan oleh ada narapidana yang isinya bahwa narapidana tersebut menyadari sepenuhnya perbuatannya salah dan menyesal akibat dari perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Bagaimana menurut ahli, apakah surat yang di dalam surat tersebut ada klausul yang tadi saya bacakan tadi tentang permohonan gerasi dalam barang bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti surat, ini dikategorikan surat atau petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP? Mohon izin yang mulia, supaya saya tidak keliru dalam menjawab, kalau boleh saya bisa bertanya kepada pihak termohon tadi. Ya, itu ada yang pertanyaan yang tidak jelas bisa saudara. mohon izin yang mulia, supaya karena ini ada dua yang mulia. Jadi permohonan gerasi itu surat. Ya. Kemudian tentu permohonan gerasi ini kan ditujukan kepada presiden. Nah, apakah sudah ada jawaban dari presiden atau tidak? Sehingga kualifikasinya itu surat yang berkaitan dengan permohonan gerasi dengan surat jawaban dari presiden atas permohonan gerasi itu berbeda klasifikasinya suratnya. Saya tidak tahu nih. Ya, jadi dalam permohonan gerasi tadi ada klausul yang berbunyi seperti tadi, Bapak Ali. Kemudian sudah ada keputusan dari presiden atau penolakan terkait dengan gerasi tersebut. Itu. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi terkait dengan yang surat jawaban dari presiden yang berisi penolakan itu masuk dalam 187 huruf B-nya tadi. Tapi kalau yang surat permohonan dari pihak pemohon mengajukan gerasi itu adalah masuk dalam kualifikasi yang huruf C-nya, Pak. Saya terminologinya detailnya saya agak lupa, tapi intinya itu tidak masuk dalam kualifikasi yang B karena surat permohonan yang sifatnya adalah personal, pribadi begitu. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin yang mulia. Silakan. Saudara saksi, Ahli. saudara ahli, saat ini bekerja di Universitas Pancasila.
sebagai apa? Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Saya tadi sudah sampaikan di awal, saya sebagai guru besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan saat ini saya diamanatkan untuk menjadi sekretaris program doktor di program doktor ilmu hukum Universitas Pancasila yang mulia. Kebetulan Kaprodinya adalah Profesor Hatta Ali yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, seseorang yang telah ditetapkan DPO dan mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah dan mempunyai akun Facebook, apakah dikategorikan sebagai alat bukti? Silakan. Mohon izin yang mulia, yang saudara tanyakan kepada saya ini akun Facebooknya atau apanya ini? Akun Facebooknya, Baik. akun Facebooknya masuk kategori alat bukti. Baik. Di 184 KUHP. Betul. Baik. Silakan. Mohon izin yang mulia. Jadi memang di dalam di dalam kaitannya dengan akun Facebook itu memang bisa saja dikualifikasi sebagai alat bukti yang mulia, namun tidak masuk dalam kategori alat bukti surat. Tapi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk, meskipun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam perkara yang dalam pemeriksaan perkara pokoknya, bahwa berkaitan dengan soal akun tadi itu bisa saja dijadikan sebagai dokumen. Nah, ketika kemudian akun Facebook itu nanti terkonfirmasi ya atau terverifikasi oleh ahli yang berkaitan dengan digital forensik misalkan, maka itu bisa saja sebagai dokumen atau informasi yang sifatnya elektronik. Dokumen yang sifatnya informasi elektronik itu pun juga bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Lanjut. Terima kasih ya. Masih ada? Silakan. Ya. Izin ahli, saya masih berkaitan dengan alat bukti. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 yang tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan yang berbunyi pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Pertanyaan saya adalah, agar ahli jelaskan bagaimana untuk menguji 2 alat bukti berdasarkan perma tersebut yang bukan hanya kuantitasnya saja atau banyak bukti yang disajikan, tapi kualitas dari alat bukti itu. Mohon ahli jelaskan. Baik, mohon izin yang mulia, saya coba rinci satu persatu dari alat bukti 184 ayat 1 KUHP itu dalam kaitannya yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, karena ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah saksi. Lalu saksi yang seperti apa? Ya, di dalam 186 KUHP itu juga ada ketentuan, dan juga pasal 1 angka 26 kalau tidak salah. Itu juga ada yang dimaksud dengan saksi di sini, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 bahwa saksi yang dimaksudkan adalah saksi yang mendengar mengetahui tentang adanya suatu peristiwa pidana, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak hanya dimaknai saksi atau tidak selalu dimaknai sebagai saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana. Itu terkait dengan soal saksi. Lalu saksi itu juga 1 orang saksi tidak bisa dikualifikasi sebagai 1 alat bukti keterangan saksi. Ya, saya kira nullus tesus itu saya kira menjadi patokan berkaitan dengan soal kualifikasi seorang atau 1 alat bukti saksi, keterangan saksi hanya 1 tidak bisa dikualifikasi sebagai 1 alat bukti keterangan saksi. Berikutnya berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli tentu ini juga bisa dijadikan sebagai 1 alat bukti, yaitu mereka yang mempunyai kualifikasi, mempunyai pengetahuan, ya, kompetensi di bidang tertentu. Di dalam kaitannya dengan soal penyidikan, maka bisa saja ahli yang dihadirkan adalah ahli yang berkaitan dengan ahli
forensik, ahli bahasa, kemudian ahli digital, dan kemudian juga ahli pidana, dan seterusnya. Itu juga dikualifikasi sebagai keterangan ahli. Lalu bagaimana dengan alat bukti surat? Alat bukti surat itu ada di 187 yang tadi sudah saya jelaskan. Kualifikasinya ada dari huruf A, huruf B, huruf C, itu masing-masing bisa dikualifikasi sebagai surat. Nah, surat bentuknya apapun selama memenuhi kualifikasi 187, baik itu huruf A, huruf B, dan huruf C tadi, maka ini dikualifikasi sebagai alat bukti. Nah, dalam hal penetapan seorang tersangka yang tadi sudah tanyakan berkaitan dengan Perma nomor 2 tahun Perma nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 tadi, itu berkaitan dengan penetapan tersangka menilai atau berdasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan dari 3 tadi. Nah, ketika sudah terpenuhi alat bukti yang tadi saya sampaikan, maka penetapan tersangka secara hukum adalah sah. Demikian yang mulia. Tadi terkait dengan aspek formal dan material, tadi disinggung oleh pertanyaan itu. Syarat formil dan syarat material yang mulia di dalam kaitannya dengan soal penetapan tersangka itu memang di dalam pasal 2 ayat 2 tadi hanya berkaitan dengan syarat formilnya saja. Berarti Jadi tidak mengulas ke materi ya? tidak yang mulia, tidak. Itu hanya formilnya saja. Tegas-tegas di dalam perma tersebut memang mengatur demikian.